Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal Sistem Informasi Geografis yang saya resum. Di sini ada tiga resum jurnal. Yang pertama yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. Yang kedua yaitu Sistem Informasi Geografis Fasilitas Umum Kota Samarinda berbasis Android. Dan yang ketiga yaitu Sistem Informasi Geografis Objek Wisata menggunakan Google Maps API Studi Kasus Kabupaten Mojokerto. Sebelum membahas secara mendetail, berikut saya akan menjelaskan bahasan apa saja yang saya gunakan dalam meresum jurnal SIG kali ini. Bahasan yang akan saya jelaskan ada 8. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa yang melatar belakangi pembuatan jurnal SIG? Yang kedua, tujuan. Tujuan yang digunakan penulis dalam membuat jurnal. Software dan hardware. Software dan hardware apa saja yang digunakan dalam merancang aplikasi. Metode perancangan. Metode apa yang digunakan dalam merancang aplikasi yang digunakan pada jurnal. Yang kemudian yaitu metode pengumpulan data. Yaitu metode apa saja yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data-data untuk membuat aplikasi tersebut. Aktor, yaitu siapa saja yang dapat menggunakan metode aplikasi tersebut. Kemudian kelemahan, dan yang terakhir yaitu kelebihan. Oke, kita akan langsung ke pembahasan. Bahasan pertama yaitu latar belakang. Latar belakang pada jurnal pertama yaitu kebutuhan media informasi untuk mengetahui sebaran tempat RISTI atau riset teknologi informasi. Untuk latar belakang jurnal yang kedua yaitu kurangnya informasi mengenai letak fasilitas umum di Kota Samarinda. Latar belakang untuk jurnal yang ketiga yaitu masyarakat kesulitan dalam mencari informasi tentang sebuah lokasi objek wisata serta bagaimana mencapai lokasi tersebut. Tujuan dari pembuatan jurnal Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut yaitu kampus dapat lebih mudah melihat informasi sebaran tempat serta informasi aktivitas penelitian yang dilakukan mahasiswanya. Tujuan jurnal yang kedua, memudahkan masyarakat Kota Samarinda dalam mencari tempat fasilitas umum melalui Android. Tujuan jurnal yang ketiga yaitu untuk penyajian informasi daerah di Kabupaten Mojokerto menggunakan visualisasi dalam bentuk data maupun informasi. Software dan hardware yang digunakan pada jurnal yang pertama yaitu komputer, browser, internet. Dan software dan hardware yang digunakan pada jurnal kedua yaitu komputer, Android, mobile JIT. Dan untuk jurnal yang ketiga menggunakan software hardware Google Maps API, MySQL Database, komputer, browser. Untuk metode perancangan yang digunakan pada jurnal pertama yaitu OOD dan OOP serta menggunakan kelas diagram. OOD yaitu metode untuk mentransformasikan model analisis yang dibuat dengan menggunakan OOA ke dalam suatu model desain yang berfungsi sebagai cetak biru bangunan perangkat lunak. OOA sendiri yaitu metode yang melakukan analisa requirement yang harus dipenuhi sebuah sistem yang dispesifikasikan berdasarkan sudut pandang kelas-kelas dan objek-objek yang ditemui. OOP sendiri yaitu konsep pembuatan program dengan memecah permasalahan program dengan menggunakan objek. Kelas diagram yaitu diagram yang menggambarkan sebuah objek yang terdiri dari atribut-atribut, operasi, dan relasi. Untuk metode perancangan jurnal yang kedua yaitu use case. Use case yaitu diagram yang menunjukkan perilaku atau kebiasaan sistem. Untuk metode perancangan jurnal yang ketiga yaitu activity diagram, yaitu diagram yang menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem tersebut berakhir. Metode pengumpulan data untuk jurnal pertama tidak ada, dan jurnal yang kedua yaitu mengambil data dari Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan,
serta peta Bapeda Kota. Untuk metode untuk pengumpulan data pada jurnal ketiga tidak ada karena tidak dijelaskan secara spesifik. Aktor pada jurnal pertama, kedua, dan ketiga semuanya sama, yaitu admin dan pengunjung. Kelemahan pada jurnal pertama tidak dijelaskan secara mendetail tentang sumber data. Untuk kelemahan jurnal yang kedua tidak dijelaskan metode apa saja yang digunakan, dan kelemahan untuk jurnal ketiga ada dua, yaitu tidak jelaskan sumber data yang didapat dan metode perancangan tidak dijelaskan dan tidak disertakan gambar rancangannya. Kelebihan untuk jurnal yang pertama yaitu dijelaskan mengenai metode perancangannya dan disertakan gambar-gambar seperti gambar sumber daya, kelas diagram, database, dan sebagainya. Untuk kelebihan jurnal yang kedua yaitu dijelaskan secara mendetail tentang perangkat apa saja yang digunakan dalam membuat sistem informasi. Untuk kelebihan jurnal yang ketiga yaitu dijelaskan cara kerjanya meskipun tidak mendetail. Sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.